Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang hadir 70% mama ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui dunia rata-rata di masa itu hampir 80% itu didominasi oleh ibu-ibu, ya kan, oleh mak-mak. Pertanyaannya kenapa? Halo. Kenapa kok mama? Nah, karena mama itu apa ya? Selama ini kan semacam terkekang ya. Maksudnya terkekang gini. Kalau suami memberi gaji sama ke istri gitu kan, itu kan yang paling pusing istri ya. Nah, ini kebutuhannya segini, satu tumbuk gitu kan, tapi melihat realita penghasilannya kok segini. Nah itu efeknya itu mau beli daster aja nggak jadi, kalah sama beli susunya anak, ya kan? Ya, artinya kadang-kadang mama itu apa? Dengan kondisi keterbatasan artinya ekonomi, dia lebih banyak alahnya untuk kepentingan yang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya, dulu waktu sekolah itu kebanyakan yang pintar itu mak-mak atau yang cewek atau yang cowok? Nah, kebanyakan yang ranking 1 sampai 10 didominasi oleh cewek. Nah tapi kenyataannya di dunia kerja itu kan bukan karena si cewek itu tidak gampang diterima bekerja di lapangan, tapi karena budaya kita itu adalah budaya paternalistik, di mana seorang suami itu dianggap menjadi sebagai kepala keluarga dan istri itu lebih banyak untuk mengurusi rumah tangga. Kadang-kadang sang istri itu kadang-kadang ngalah karena budaya tersebut. Ya, seringkali lebih berat untuk mendidik anak, ngopeni anak duduk di rumah daripada mencari atau bekerja. Karena kalau udah bekerja konsekuensinya apa? Nah, anaknya nggak lulus. Nah, akhirnya walaupun dulu sekolahnya juara, IP-nya bagus, ya, tapi karena kondisi tertentu mereka harus keluar dari pekerjaan. Nah, kondisi ini kan sebenarnya secara intelektual itu sebenarnya emak-emak sama bapak-bapak itu secara intelektual ya, secara akademis, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya cewek itu lebih rajin, lebih telaten, lebih punya inteligensi dibandingkan bapak-bapak. Iya nggak? Nah, cuma karena budaya itu akhirnya membuat posisi ibu-ibu itu ada di nomor 2 dalam struktur perekonomian rumah tangga. Nah akhirnya kalau sudah bapaknya bekerja sudah dianggap cukup, akhirnya si ibu ngalah untuk berat menjadi ibu rumah tangga. Nah kondisi seperti ini kan sebenarnya sebuah kondisi yang tidak bisa kita hindari secara rata-rata, secara umum itu seperti itu. Maka kenapa mama sebenarnya lebih punya kepekaan terhadap peluang bisnis? Karena mereka sadar kebutuhan rumah tangganya itu yang dia sadar itu adalah emak-emak. Nah bapak-bapak, selama dia merasa aku sudah kerja banting tulang dari mulai jam 7 sampai jam 7 malam misalkan. Begitu gaji dikasih ke istri, urusan kurang dan lebih itu diserahkan ke istri. Suami sudah merasa punya kewajibannya gugur, saya sudah bekerja, memberi nafkah, urusan kurang tidak itu dia nggak mikir. Sing mumet siapa? Sing mumet. Artinya di sini tingkat kesadaran akan kebutuhan rumah tangga itu sebenarnya lebih banyak ke istri. Makanya
ketika peluang bisnis itu disampaikan, maka yang paling peka nangkep itu adalah istri. Maka secara statistik sebenarnya kalau Anda memilih memprospek orang, itu sebenarnya kalau toh suami itu memprospek suami orang, itu sebenarnya itu menjadi jalan antara untuk nantinya pendekatan ke istrinya. Karena istri itu punya waktu yang fleksibel. Terus kalau istri sudah selesai masak, ngomong selesai, anaknya ngantuk tidur, ngapain? Ya, ngapain aja? Pegang HP. Pegang HP ini kan sebuah kebiasaan yang bisa produktif, bisa nggak produktif. Nah, sebenarnya banyak emak-emak di luar sana itu yang kebingungan bagaimana caranya pegang HP biar produktif. Mereka tuh menanti informasi dari Anda. Sama itu. Yang kedua, emak-emak itu karena terkungkung di sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang orang yang tadinya itu orangnya itu supel, banyak pergaulan, tapi begitu dia masuk ke dunia rumah tangga, dunianya sibuk dengan dunia melayani suami, ngurusi rumah tangga. Jadi wong kuper, kurang pergaulan. Artinya apa? Tuntutan untuk dia berkomunitas itu kuat. Tuntutan seseorang istri untuk berkomunitas, apalagi komunitasnya itu bermanfaat, bisa membantu ekonomi rumah tangga. Begitu dia dapat peluang itu, maka kemungkinan sama-sama dapat informasi seperti itu. 5 suami dikasih informasi, 5 istri dikasih informasi. Nanti yang merespon itu 1/5. Ya, jadi 1 suami 5 orang istri-istri yang merespon. Artinya apa? Yang merespon akan peluang bisnis ini kebanyakan justru malah ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka sadar tentang positioningnya. Gimana ya caranya aku bisa membantu suami tapi nggak harus keluar rumah, nggak harus sibuk setiap hari kerja, tetap bisa ngurus anak. Nah, pilihan bisnis multi level marketing ini pilihan yang tepat untuk menjawab kegalauan para emak-emak. Ya, makanya kalau jaringan Anda itu lebih banyak bapak-bapaknya, itu startnya bareng ya. Ini bapak-bapak ini 20, ini emak-emak ini 5 orang nih, sama-sama leader gitu ya. Cepet-cepetan setahun, ini nyelik nanti. Ya, itulah the power of emak-emak. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang statistik, bagi suami-suami yang istrinya belum terlibat di bisnis ini, tolong libatkan mereka. Ya, jangan menganggap istri itu tidak potensi. Istri Anda itu orang-orang yang potensi, asalkan dia ditempatkan di lingkungan yang tepat. Ya, di lingkungan yang tepat. Dan terbukti NASA membangun komunitas mama itu produktif ya. Ya, mama itu orang yang produktif asal diarahkan dengan baik. Nah, strategi mengarahkan ini ada pada leader. Karena itu membangun bisnis net marketing itu 75%, bahkan mungkin 90%. Itu kuncinya, itu ada pada bagaimana seorang leader itu memanage jaringan mereka. Tinggal bagaimana seorang leader itu mengarahkan potensi jaringan mereka. Suami itu kalau di NASA itu nanti istilahnya kok derek mulya. Ya, ikut merasakan ya, kebanyakan seperti itu ya. Suami-suami yang sekarang aktif, tanya aja dulu awalnya siapa yang aktif, ayo tanyakan aja awalnya siapa, istrinya. Soal suami mah sekarang ikut dari moyo ya kan. Nah,
Tapi seiring berjalan waktu, kalau suami istri itu bisa beriring berjalan, seiring itu bagaikan mobil itu adalah double gargan. Jadi roda depan dan roda belakang ikut jalan. Kalau bisa saling bersinergi. Nah makanya kan di dalam pendidikan dinasa ini kan kadang-kadang kan materi-materinya tidak hanya sekedar mengenai bisnis ya, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hubungan suami istri, cara berkomunikasi. Nah itu kan salah satu materi di KDI ya mungkin ya. Nah Mas Entenus gitu kan. Nah itu salah satunya karena membangun bisnis ini tidak bisa hanya salah satu orang saja. Kalau satu orang saja mesti pincang, ya nanti banyak trouble di lapangan. Makanya kalau istilahnya teman-teman ya, bagi bapak-bapak kalau memang faktanya seperti itu, ya Anda jangan terlalu homogen. Nah, bapak-bapak jaringannya bapak-bapak abe gitu ya. Bapak-bapak sudah terlalu banyak beban ya. Dan bisnis ini adalah bisnis investasi. Ya, bisnis ini adalah bisnis investasi yang bisa melakukan investasi adalah mereka yang tidak terbebani oleh urusan ekonomi yang secara budaya dia menjadi tanggung jawab. Yang paling ideal adalah ketika suami memang sudah dalam posisi dia menjalankan perannya sebagai seorang suami, menjalankan roda ekonomi suami. Nah, saat istri ini bisa dengan santainya membangun bisnisnya untuk membangun organisasi. Jadi ke depan kemungkinan besar tetap untuk dinasa maupun di bisnis multi yang lain ya, kalau saya lihat peran istri itu luar biasa, strategis sekali. Nah, makanya kalau ada bapak-bapak yang bergabung, misi pertama seorang leader itu kalau ada yang bapak-bapak gabung di NASA, itu yang jadi pertanyaan, istrinya sudah dikasih tahu belum informasi di sini. Itu ya, kalau hanya bapak-bapaknya saja ya, karena mau tidak mau ya, kalau Anda ingin jaringannya tumbuh berkembang, itu komposisinya tadi 80-20-80 adalah wanita. Nah, kalau seorang bapak-bapak tanpa melibatkan istrinya, bagaimana dia bisa membangun bisnis yang punya kekuatan the power emak-emak tadi? Kita berpikir tentang statistik ya, kita berpikir tentang statistik. Makanya kalau Anda menjadi seorang leader di bisnis ini, bisa membuat nyaman para emak-emak dengan dinamikanya, ya, memberi penghargaan kepada mereka, memberi keyakinan kepada mereka, memberi kesempatan mereka itu untuk mengaktualisasi diri, gitu. Mereka itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, nanti saya akan tampilkan contoh-contoh emak-emak yang membangun bisnisnya di bisnis ini, sepak terjangnya seperti apa. Kalau kita ngomong tentang bisnis ini, kita ngomong tentang masalah statistik sebenarnya, tentang masalah hukum rata-rata. Logikanya begini, kalau memang dinasa itu faktanya itu 80% itu banyak melibatkan para ibu-ibu, berarti mau tidak mau Anda ya segmentasinya adalah ibu-ibu yang perlu Anda bangun. Bagaimana membuat mereka itu nyaman di lingkungan Anda, karena terus terang menjalankan bisnis ini yang penting mereka itu nyaman dulu, baru nanti menghasilkan. Walaupun menghasilkan nanti nggak nyaman, ya nggak akan punya waktu yang panjang dia untuk survive di bisnis ini. Oke, kita kembali ke laptop ya. Saya memulainya dari istilah mindset seorang network marketing. Oke. Bisnis network marketing adalah bisnis yang mendistribusikan produk dengan kekuatan dari mulut ke mulut, baik mulut fisik maupun mulut media, yang tujuannya untuk membangun pola duplikasi. Namanya pola duplikasi ya. Nah, duplikasi itu kalau sekarang zaman sekarang itu namanya viral, ya, namanya viral.
Viral itu dari mulai 2 menjadi 4, menjadi 10, menjadi 20 itu viral. Makanya sebuah berita yang dibangun dengan konsep viral dia akan cepat sekali. Nah sekarang bisnis Anda itu kalau ingin ingin berkembang, ya Anda harus membangun sebuah fondasi agar konsep itu menjadi viral. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, ini beda dengan bisnis konvensional ya. Kalau bisnis konvensional itu begini, Anda membeli bakso di suatu tempat, baksonya enak. Sekarang lama-kelamaan karena memang baksonya enak, itu ramai bisa. Sekarang pertanyaan saya, yang memviralkan pedagang baksonya atau konsumennya? Konsumen kan? Konsumen, itu perilaku konsumen ya. Sekarang kalau binasa, saya ingin tanya kepada Anda, kira-kira kalau Anda menjual tertarik ke konsumen, pertanyaan saya, dan sekarang masa misalnya dikenal di mana-mana. Pertanyaan saya sekarang, yang memviralkan itu yang jual atau yang beli? Hah? Yang jual kan? Yang jual kan? Beda dengan konsep rumah makan tadi. Kalau rumah makan tadi yang memviralkan yang konsumennya, kalau kita yang memviralkan yang penjualnya. Itu konsep dasar dulu, ya. Jadi kalau Anda ini bisnis Anda berkembang, Anda lebih pilih apa? Membangun bisnis yang basicnya yang memviralkan atau yang tidak? Yang memviralkan kan? Nah sekarang bisnis Anda yang memviralkan konsumen atau distributor? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda ingin bisnis Anda viral, Anda pilih mana? Banyak cari konsumen atau banyak cari distributor? Kita pegang kuncinya itu. Ya, kalau Anda hanya fokus jualan produk apa dilarang? Tidak, sepanjang itu adalah untuk membangun kedekatan kepada calon distributor, calon vendor. Anda kemungkinan akan lebih sulit masuk ke dunia prospek Anda kalau Anda hanya melalui bisnis stok. Tetapi gunakanlah produk sebagai alat untuk membangun kedekatan mereka yang nantinya mereka itu akan Anda kenalkan bisnisnya. Jadi kalau dalam jangka panjang orang yang jualan tok maka dia akan stuck karena nggak ada yang memviralkan. Dan kalau dia terus yang memviralkan, capek nggak dia? Nah, kalau udah capek terus nah, capeknya itu apa? Konsumennya sudah jadi distributor orang. Nah, saya nggak melarang Anda jualan, boleh-boleh aja. Tapi kalau jualan hanya sekedar untuk cari keuntungan, untuk cari kekayaan, untuk cari tambahan penghasilan, ya itu bukan di dunia masa sebenarnya. Ya, itu hanya sekedar untuk sebenarnya baru 10%-nya Anda masuk ke nyawa bisnis ini yang sebenarnya. Oke, jadi kita sepakat dulu ya bahwa dasar Anda membangun bisnis network marketing itu adalah menggunakan kekuatan mulut ke mulut, baik fisik maupun media. Dan mulutnya itu mulut para distributor, bukan konsumen. Masukin ke pondok online grup FB. Nggak ada konsumen Anda layani loh, pakai produk. Oh ya, nanti saya kasih semua teman-teman biar lebih kenal ya. Ada titipan dari supplier. Nanti Anda semua akan dapat gratis produk Dipro ya.
yang terbaru, rasa yang paling baru, yang asik dipakai, dan kalau Anda minum itu nanti tidurnya benar-benar nyenyak, itu pasti dia suka. Dan selama saya 2 tahun selama COVID, memang peserta semuanya wajib harus tetes di prosumer. Karena ya insya Allah terbukti sangat mendukung stamina dan daya tahan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Ya selama pandemi kan yang terus jalan kan justru di sini pertemuannya, nggak pernah berhenti kan, terus itu. Pas puncaknya ya terus ada ya alhamdulillah, tapi nggak ada yang sampai kena gitu ya. Namanya begitu masuk teman-teman minta untuk tetes di semua dulu ya. Daya tahan tubuhnya bagus. Oke, kita sepakat ya bahwa bisnis network marketing NASA adalah mendistribusikan sebuah produk dengan kekuatan dari mulut ke mulutnya para distributor, baik mulut fisik maupun mulut media. Yang tujuannya tentu akan membangun pola duplikasi. Jadi itu konsep cara pola kita berpikir. Karena kalau kita salah berpikir ya teman-teman ketika senang jualan ya jualan aja. Jika saatnya kondisi berubah, Anda tidak bisa menutupi kelemahan diri Anda. Membangun network marketing itu sebenarnya salah satu adalah menutupi kelemahan kita sendiri. Saya itu orangnya nggak terlalu telaten ya dengan namanya sosmed ya. Makanya kalau saya bikin channel YouTube tuh mat-matan, ya. Lagi senang-senangnya bikin, lagi malas nggak gitu ya. Jadi saya nggak bisa enjoy dengan dunia online gitu kan. Tetapi faktor kelemahan saya ditutupi oleh para leader yang senang online gitu kan, yang senang bikin pelatihan online, sehingga kekurangan bisnis saya ditutupi oleh orang lain. Nah cilakanya kalau Anda pinter jualan, hanya offline talk gitu kan, tapi nggak punya jaringan, maka faktor kelemahan Anda tidak pernah bisa ditutupi oleh orang lain. Dan bisnis Anda hanya tergantung dari kemampuan diri Anda sendiri. Nah, itu kunci kedua. Tolong ditulis. Kunci pertama itu adalah pendistribusian produk dengan kekuatan mulut ke mulut, baik mulut fisik maupun mulut media, dan mulutnya itu mulut para distributor, bukan konsumen. Beda dengan kuliner, dia konsumen, ya. Misalkan penginapan ini gitu yang memviralkan justru malah konsumen, malah kamu komentar di media sosial, di channel Traveloka, di booking.com, dia komentari ya, maka dia yang menjual. Kita manajemen menggunakan mulut mereka, bukan mulut jaringan kita. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi lupa saya. Apa tadi? Menutupi kekurangan. Gini ya, kalau Anda teman-teman ya merasa nggak bisa, aku tuh nggak bakat di online, aku tuh nggak pintar ngomongin, aku tuh nggak pintar jualan, kelemahan Anda itu nanti akan tertutupi oleh jaringan Anda kalau Anda punya jaringan, gitu loh. Jadi nggak ada alasannya aku tuh nggak bisa ngomong, nggak pintar-pintarnya ngomong. Kalau Anda itu telaten, mesti akan menemukan orang yang pintar ngomong. Sak culun-culunnya Anda itu nggak ngerti tentang Facebook, nggak ngerti tentang Instagram, nggak ngerti tentang media sosial, pasti nanti dolen-dolen Anda itu ada yang lebih pintar dari Anda. Jadi jangan merasa rendah hati atau rendah diri, aku nggak bisa apa-apain. Memangnya yang pintar online jamin untuk sukses? Memangnya nggak pintar online lalu nggak menjadi sukses di bisnis? Banyak oleh leader yang nggak ngerti tentang email. Nah, kemarin ketemu Bayinya, yang aku tuh ngerti email baru minggu kemarin. Nah,
yang namanya nggak paham tentang Instagram ini gimana itu nggak paham, ya. Tapi domainnya pada pinter-pinter. Nah itu namanya Anda menutupi kekurangan. Itulah kelebihan di bisnis ini adalah menutupi kekurangan Anda. Nah, Anda nggak pintar kecantikan, Anda nggak pintar pertanian, tapi Anda punya domain yang punya potensi pasar di daerah pertanian. Nah, maka di sini salah satu fungsi Anda itu membangun jaringan adalah untuk menutupi kelemahan diri Anda sendiri. Ini prinsip itu Anda pegang. Jadi jangan berharap konsumen itu memviralkan. Apalagi petani. Bukan nggak cover dia. Kalau Anda melayani petani pakai pupuk rasa, hasil panennya bagus. Ditanya sama tetangganya, "Lolek, pakai apa kok panennya bagus?" "Wah, aku pakai biasa aja kok itu." Kalau perlu botol dicucuk. Ya, dia tidak mau tetangganya panennya lebih bagus. Ya kan? Jadi nggak benar kalau apalagi nanti Anda sebagai distributor baru ya, ada distributor yang utang sama Anda, utang pupuk lah. Terus toh nanti percaya sama saya, nanti kalau ini satu desa ini tahu kalau panen saya bagus, tahu kalau wah nanti satu desa pakai semua, hoak gitu. Ya, yang bisa memviralkan produk Anda adalah jaringan Anda, bukan konsumen. Ada konsumen lah tiba-tiba ngupload produk Anda di Facebooknya, "Makasih ya distributor NASA sudah kasih ini, saya sudah sembuh," gitu ya. Nggak ada gitu ya. Ya, beda dengan kalau dia makan bakso. Lah wong belum duduk aja udah selfie dulu. Wah, apalagi baksonya segede bola, segede dari mangkoknya kan. Wah, hebat ini. Nah, apalagi di restoran yang mahal, gitu, diajak temennya ditraktir restoran mahal. Pertama kali nggak ngicipin makanannya, sibuk foto, status. Wah, sekarang makannya di hotel. Wah, sekarang ini sibuk untuk meningkatkan status sosialnya. Jadi yang memviralkan yang mereka itu, hotel nggak pernah memviralkan, hotel standar aja lah, bikin ini, tapi yang memviralkan adalah konsumen. Nah itu beda perilaku, tentu Anda harus juga melihat perbedaan budaya seperti itu. Ya. Yang kedua adalah bisnis yang marketing adalah bisnis penggandaan dengan prinsip harus mudah ditiru, sehingga dapat dilakukan banyak orang. Untuk mengejar apa? Untuk mengejar daya ungkit. Nah, daya ungkit itu faktor yang membuat kelemahan Anda itu tergantikan oleh orang lain. Nah, di sini adalah penggandaan yang itu mudah ditiru. Maka saya kadang-kadang tetap selalu menjelaskan tentang konsep bisnis ini selalu menggunakan slide-slide seperti ini, ya. Dan tidak perlu Anda harus. Nah, kalau KBI silakan Anda mau berdiri boleh duduk seperti itu nggak apa-apa. Ya, saya nggak pernah berdiri, artinya capek banget 2 hari berdiri gitu ya. Nah, jadi prinsipnya mudah ditiru. Nah, misalkan tutup poin 1000 poin sama 100 poin lebih mudah ditiru yang mana? 100. Coba kalau kira-kira Anda mampu, misalkan ini masalah konsep pola pikir ya. Kalau Anda memang paham tentang konsep duplikasi, kalau toh terjadi kenyataannya Anda mampu jualan produk sampai 1000 poin, ya, berdasarkan hukum ini, justru itu jangan diupload. Karena nanti dolen Anda akan kesulitan meniru Anda. Gampang ditiru gitu ya. Gampang ditiru. Alhamdulillah 1 minggu ini sudah dapat 100 poin.
Jangan yang 1 minggu ini sudah dapat 1000 poin gitu. Itu orang mau ngejar itu loh. Kalau mereka nggak dapat segitu, maka mereka berpikir, waduh aku nggak bisa sama seperti leaderku, jadi aku nggak bisa sukses. Gitu. Ya. Jadi hati-hati kalau Anda ngupload di medsos itu yang sedikit bersistem. Jadi Anda kalau dilihat leader itu, oh ini domain ini ngerti sistem ini. Kalau seorang leader yang upload jualannya buahnya banyak diupload itu jadi malah nggak ngerti sistem. Karena membangun sebuah duplikasi yang sulit ditiru, ya, yang sulit ditiru. Apalagi menampilkan keuntungan yang banyak. Berarti kan dia dapatnya kan dari keuntungan langsung dari konsumen. Padahal sebenarnya konsumen itu adalah dunia prospecting yang sebenarnya sangat mudah sekali Anda prospek. Karena mereka sudah tertarik dengan produknya. Jangan orang yang punya potensi untuk memviralkan malah Anda close dengan dia diposisikan hanya sebagai konsumen seterusnya. Hanya gara-gara kita kepingin dapat laba eceran. Ingat, laba eceran itu jangka pendek. Distributor atau orang pengguna produknya akan memviralkan kepada Anda, itu adalah aset. Sekarang ini Anda mengejar laba eceran atau aset. Ya kan, semua kembali ke mindset kita. Benar dulu mindsetnya sebelum Anda nanti, karena yang namanya duplikasi itu kalau salah satu ditiru oleh 10, lebih gampang duplikasi yang salah. Kalau benar 10 yang duplikasi cuma satu. Itulah hati-hatinya kita membangun sebuah konsep bisnis yaitu marketing. Makanya perlu yang namanya konsultasi, yang namanya seminar seperti ini, biar langkah Anda itu terstruktur, benar-benar Anda itu membangun sebuah bisnis. Ya, tidak sekedar hanya jualan mengejar keuntungan jangka pendek. Apakah dilarang? Enggak, silakan aja. Ya, silakan aja. Selama Anda memberi penawaran kepada distributor, kepada konsumen Anda. Nah, Bu, ini sebenarnya kalau ibunya belinya banyak seperti ini, kalau saya lihat ibu itu sebenarnya punya bakat sebenarnya. Mas saya nggak tahu apakah itu atau enggak gitu kan. Kalau lihat caranya ibu cerita, caranya ibu status, sebenarnya ibu itu punya potensi marketing sekali gitu kan. Marketing banget ibu itu. Apa iya? Iya Bu. Ya. Jadi menurut saya kalau daripada ibu beli ke saya dengan hanya konsumen, kok saya lebih melihat